Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prospekers, kembali lagi bersama kami di podcast Hima Prospek episode ke-24. Bersama saya Murni Fatmala Dewi Syagian dan saya Faza Fahira yang bakal nemenin Sobat Prospekers beberapa waktu ke depan nih. Di episode kali ini kita akan bahas topik yang sangat dekat nih dengan kehidupan mahasiswa. Benar banget, apalagi di era sekarang kita hampir nggak bisa lepas kan dari yang namanya AI. Nah, makanya podcast tema kita pada kali ini yaitu Mahasiswa dan AI, Batas Tipis Bantuan dan Ketergantungan. Menarik banget sih ini malah. Karena di satu sisi AI ini ngebantu banget kan buat kita, tapi di sisi lain juga bisa bikin kita jadi terlalu bergantungan pada AI. Nah, benar Faza, dan tentunya kita bahas topik ini nggak sendirian, karena sudah ada narasumber, ibu dosen yang cantik dan luar biasa. Langsung aja ya kita sambut Ibu Miftahul Fikriah. Halo Ibu Miftah, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Gimana nih Bu perasaannya ada di podcast Hima Prospek? Yang pastinya senang ya bisa berbagi untuk mahasiswa ya, untuk kebaikan mahasiswa ke depannya. Ya alhamdulillah Ibu senang. Semoga nanti apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi bermanfaatan ya untuk mahasiswa. Nah, sebelum kita mulai, kita sapa dulu nih Sobat Prospekers sekalian dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Halo Sobat Prospekers. Oke, langsung saja kita masuk ya ke pembahasan kita pada hari ini. Oke Faza, nah jadi kan Bu, sekarang Ibu juga melihat banyak mahasiswa yang udah mulai menggunakan AI dalam kegiatan perkuliahan. Nah, kami penasaran nih Bu, menurut Ibu apa saja sih kelebihan yang paling terasa bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran di perkuliahan? Oke, baik, bagus sekali ya pertanyaannya. Kalau menurut saya ya, kelebihan adanya AI itu sebenarnya kalau dibilang kelebihan itu adalah tentang akselerasi peran. Jadi yang awalnya mahasiswa itu cuma sebagai penerima informasi begitu ya, atau penjawab soal dari dosennya gitu. Sekarang mahasiswa itu sebagai kurator pengetahuan atau sebagai arsitek pengetahuan. Di mana saat ini itu kan banyak data-data, pengetahuan, sumber-sumber yang bertebaran di internet ya. Tuh sekarang tugas mahasiswa itu bukan lagi hanya sebagai penerima dari dosennya, tapi dia juga sebagai kurator tadi. Gimana dia bisa menyeleksi pengetahuan yang mana atau ilmu yang mana yang bisa diambil untuk jadi sumber pengetahuan gitu, yang valid ya, yang nanti bisa menjadi solusi dari masalah-masalah yang ada begitu. Jadi mahasiswa itu sekarang bukan lagi berperan hanya sebagai penerima informasi, tapi sebagai penanya yang kritis gitu. Bagaimana dia sebagai bertanya dengan kritis ya, berpikir kritis, sehingga dia bisa mendapatkan informasi-informasi yang valid, yang memang baik, yang memang dibutuhkan gitu ya. Nah, jadi itu salah satu kelebihannya ya, kelebihan dari AI itu sendiri gitu. Nah, tapi sebenarnya ini memang menjadi dua mata pedang ya si AI ini gitu. Memang dengan kelebihan yang luar biasa ini ya akan banyak manfaat yang bisa diberikan kepada mahasiswa begitu ya. Nah, tapi kalau mahasiswanya punya mindset yang masih dangkal, punya mindset yang masih sekedar menjawab bertanya hanya untuk menyelesaikan tugas begitu ya, punya mindset belajar yang dangkal, mindset belajar yang cuma untuk mendapatkan nilai begitu ya, menyelesaikan tugas, mendapatkan nilai yang bagus. Nah, itu yang nanti akan menjadi masalah begitu ya. Nah, jadi
kalau mahasiswa itu punya mindset belajar yang memang belajar itu apa sih sebenarnya? Proses biologis dan kognitif untuk mendewasakan pola pikir manusia begitu ya. Nah, jadi kalau dia punya mindset belajar yang memang betul, maka ya ini bisa jadi peran yang sangat luar biasa. Karena dulu kan dulu sebelum ada AI ini kita harus mencari sumber di sana sini gitu ya, lebih sulit mencari sumbernya, harus buka Google yang mungkin sumbernya nggak terlalu segampang sekarang kita untuk menemukan itu begitu ya. Terus juga kita ini kan satu-satu kita baca-baca semuanya satu-satu gitu ya. Nah, apalagi zaman yang lebih dahulu lagi ya. Nah, kalau sekarang dengan adanya AI, kita bisa tanya dia sama dia aja sumbernya apa gitu ya. Kita tanya keseluruhan, terus dari mana dia dapatkan sumber ini. Kita lihat apakah betul sumber yang dia bilang itu sesuai dengan narasi yang dia bilang. Nah, jadi itu tadi yang ibu bilang sebagai kurator pengetahuan gitu ya, sebagai seseorang yang memang mengkurasi pengetahuan ini betul nggak. Setelah dia dapat dari AI gitu kan, terus dia lihat betul nggak sumbernya dari mana. Ada nggak memang di sumber itu gitu, masuk nggak logisnya kayak gitu ya. Jadi sekarang ya itu ya, kelebihannya adalah sebagai akselerator tadi ya, akselerasi yang awalnya cuma sebagai penampung informasi, sekarang dia sebagai kurator pengetahuan itu sendiri. Dan memang sekarang berarti yang paling penting di mahasiswa itu adalah berpikir kritisnya. Memang kalau digunakan AI ini tidak semestinya berpikir kritisnya jadi hilang begitu ya. Apalagi tidak ada tadi mindset belajar yang sebenarnya. Tapi kalau ada, maka itu akan jadi sesuatu yang luar biasa. Mahasiswa bisa dapat ilmu dari mana aja ya, dari mana aja. Terus di kelas tinggal meng-cross check sama dosennya gitu. Ya, begitu menurut Ibu. Oh iya, Bu. AI sekarang kan sering dipakai oleh mahasiswa buat ngerjain tugas. Nah, kami penasaran, menurut Ibu gimana sih cara pakai AI yang tepat supaya benar-benar bantu memahami materi, bukan cuma jadi jalan pintas pada mahasiswa? Oke. Kalau memakai AI yang tepat ya, sebenarnya udah banyak sih teorinya ya. Kalau Ibu simpulkan cara memakainya itu ada 3 ya. Pertama, kita bisa sangat mengandalkan AI sebagai brainstorming ide gitu ya. Kita pengen melakukan sesuatu ya, atau pengen menemukan cara belajar yang bagus untuk kita begitu ya, atau pengen melakukan satu riset kan, misalnya mengajukan skripsi begitu ya. Nah, apa kira-kira idenya? Nah, itu sangat disarankan pakai AI. Karena AI itu dia itu kan punya sumber data yang sangat besar ya, sumber data yang sangat banyak begitu. Nah, itu dan kita mungkin nggak punya sebanyak itu ya sumber datanya gitu kan. Nah, dengan bantuan AI itulah mungkin bisa membantu kita untuk menemukan ide-ide yang di luar yang kita pikirkan begitu. Jadi untuk brainstorming ide sangat-sangat disarankan ya, ide dan outline-nya ya, dan outline-nya. Nah, itu sangat disarankan untuk ide yang pertama. Nah, ya, yang kedua itu untuk simplifikasi. Apa itu? Maksudnya adalah membuat sesuatu itu lebih simpel. Misalnya, Ananda belajar kimia nih, ya kan? Terus dosennya bilang, nukleofil itu biasanya selalu berperan sebagai penyerang elektrofil gitu. Ananda nggak tahu nih, maksudnya apa sih gitu ya? Nggak paham apa yang dibilang dosen tadi gitu ya. Jadi bisa Ananda gunakan AI itu. Maksudnya apa? Coba deh jelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami biar paham gitu ya. Nah, itu sangat memudahkan. Yang zaman dahulu mungkin di zaman Ibu juga ya, mungkin itu Ibu bingung-bingung sendiri, ini apa maksudnya ya gitu. Terpikir lama, kita harus baca buku lagi ya kan, baca sumber lagi gitu. Kalau dengan AI dia bisa menjelaskan dengan lebih simpel begitu, dengan lebih simpel dan dengan kalimat yang lebih mudah kita pahami ya. Nah, jadi anak-anak sebenarnya mau belajar sesuatu nggak sulit sekarang, nggak paham misalnya di kampus ya, dosennya nggak sempat menjawab atau nggak sempat bertanya gitu ya, anak-anak bisa bertanya itu sekarang ke AI-nya gitu ya. Nanti kalau ragu bisa di cross check lagi ke depannya sama dosennya gitu saat pembelajaran gitu ya. Sekarang Ananda nggak ada lagi sebenarnya alasan untuk tidak belajar gitu ya, untuk tidak
untuk merasa sulit buat belajar, merasa tidak paham gitu ya. Nah, banyak sebenarnya sekarang caranya itu. Salah satunya simplifikasi tadi. 2 ya. Nah, yang ketiga ini yang paling penting adalah verifikasi. Verifikasi. Nah, apa yang diberikan AI pada kita itu kita harus verifikasi. Betul nggak yang dibilang itu? Ada nggak sumbernya? Valid nggak sumbernya? Kalau tadi kan kita bertanya tentang simplifikasi kan, terus kita paham, oh itu maksudnya ya, gitu kan. Terus kita bisa coba apa lagi? Cross check lagi kan? Entah mungkin ke dosennya atau entah mungkin ke sumbernya gitu. Apa maksudnya? Benar nggak maksudnya itu seperti ini begitu ya? Nah, sumbernya dari mana begitu. Intinya memverifikasi sumber itu sendiri. Itu ya, 3 hal itu ya. Gunakan untuk brainstorming, untuk mendapatkan ide dan outline-nya ya. Terus juga untuk simplifikasi, terus juga yang terakhir yang paling penting adalah verifikasi. Oke, terima kasih Bu. Nah, jadi sebenarnya nih Bu, dalam kondisi seperti apa AI ini bisa dibilang membantu proses belajar bagi mahasiswa, Ibu? Nah, oke. Dalam proses seperti apa? Sebenarnya dalam proses belajar tadi itu ya, AI ini sangat membantu ya, membantu mahasiswa untuk belajar secara mandiri dan belajar apa istilahnya itu ya, belajar ya sesuai dengan apa yang dia butuhkan begitu. Nah ya, jadi dengan ada AI ini ya kita bisa belajar dimanapun gitu ya. Kayak tadi ya, masalah simplifikasi tadi, mensimpelkan sesuatu pengetahuan ya, menjelaskan suatu pengetahuan dengan simple gitu ya. Nah, dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, itu. Terus yang selanjutnya juga AI ini itu juga kalau Anda bisa memakainya ya, bisa memverifikasinya. Banyak sebenarnya sekarang AI itu yang memang bekerja dengan sumber. Ya, kayak contohnya misalnya Notebook LM gitu ya. Kita masukkan sumbernya. Tapi intinya sumbernya dulu sebenarnya. Dari mana sumbernya gitu ya. Di situ kita bisa memang bertanya dengan AI itu dan dia menjawab memang berdasarkan sumbernya. Memang pasti masih ada halusinasi dan biasnya, tapi sangat minim dibanding AI yang kita tidak tahu dia ngambil dari mana, kayak di ChatGPT atau Gemini. Tapi kalau untuk brainstorming sebenarnya bagus ya ChatGPT dan Gemini itu untuk brainstorming ide ya. Tapi kalau untuk belajar satu pengetahuan, bagusnya kita cari dulu sumbernya begitu. Sumber yang validnya ya, baru nanti di situ kita rangkumkan lagi, maksudnya kita pelajari lagi gitu ya dengan AI itu bisa. Nah, salah satunya itu tadi ya, Notebook LM itu salah satunya, karena Notebook LM itu dia hanya berdasarkan sumber yang kita berikan. Bisa jadi sih tetap ada halusinasi. Di AI itu kan ada 2 ya, ada halusinasi, ada bias. Kenapa ada terjadi kedua itu? Yang pertama halusinasi. Halusinasi itu ya karena dia halu gitu. Karena saking banyaknya datanya kan, dia bingung mau yang mana, dia bisa halu gitu. Halu tuh nggak sih, menghayal gitu dia ya. Padahal nggak ada sebenarnya dia itu gitu. Kalau bias itu karena dia itu saking banyak data yang ada ya, sumber data yang dia punya, dia bisa salah menafsirkan. Nah, itu bias maksudnya ya. Nah, memang di Notebook LM mungkin masih ada biasnya. Sebenarnya kita pun bisa juga kan salah menafsirkan ya. Salah menafsirkan bisa juga gitu. Tapi halunya bisa jauh lebih kurang karena memang berdasarkan sumber yang ada begitu. Dan kita bisa minta dia hanya berdasarkan sumber yang kita berikan begitu, bisa ya. Jadi pandai-pandai makainya. Itu tadi yang jelas verifikasi, jelas sumbernya dari mana, gitu ya. Oke, Bu. Pertanyaan terakhir sebagai penutup ya, Bu. Apa satu hal penting yang tidak boleh dilupakan mahasiswa saat menggunakan AI dalam belajar? Nah, satu hal penting yang tidak boleh dilupakan itu ya sebenarnya. Pertama, verifikasi. Kalau untuk belajar ya, verifikasi. Yang kedua, nah ini yang paling penting. Kalau untuk mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan tugas, ya, etika dan kejujurannya, ya, itu sebenarnya yang penting. Jadi kita itu boleh menggunakan teknologi, tapi kita harus jujur kalau kita menggunakan dia, begitu.
ya. Nah, kita nggak menafikan lagi ya untuk menggunakan AI ini gitu, karena memang jauh lebih cepat kan kalau kita menggunakan dia. Ya, tapi kita harus bisa menggunakannya dengan baik begitu. Ya, jadi pertama verifikasi, terus kejujuran, ya kejujuran menggunakannya. Kalau misalnya diperbolehkan sama dosennya pakai gitu kan, nah ya udah pakai, tapi di bagian mana Anda pakainya? Bisa di situ jujur kita. Jadi tidak dikatakan ya itu memang orisinal hasil dari tulisan kita, bukan seperti itu ya. Jadi kejujurannya itu diperhatikan ya dalam membuat sesuatu produk yang memakai AI gitu ya. Wah, nggak kerasa ya dari pembahasan kelebihan AI sampai dengan cara memanfaatkannya dengan bijak. Ternyata obrolan kita hari ini udah sampai di penghujung episode. Iya nih, padahal masih banyak hal yang menarik dapat kita bahas. Tapi semoga dengan obrolan tadi dapat bisa membantu dan membuka wawasan pada Sobat Prospekers bahwa AI itu bukan cuma sebagai alat bantu, tetapi kita harus tepat menggunakannya agar bisa bermanfaat. Betul. Kita juga jadi diingatkan bahwa meskipun AI bisa mempermudah banyak hal, mahasiswa juga tetap harus berpikir aktif, terus juga berpikir dalam masalah-masalah yang akan dipecahkannya, memahami dan tidak bergantung sepenuhnya. Nah, benar sekali Faja. Sebelum kita tutup nih sesi obrolan kita hari ini, kira-kira Ibu ada nggak nih kata-kata motivasi untuk Sobat Prospekers ini, khususnya dalam menghadapi perkembangan AI dalam dunia perkuliahan? Oke, ada sedikit ya kalau dari Ibu. Jadilah manusia yang high dalam menggunakan teknologi, tapi high touch juga ya dalam etika dan kreativitas begitu. Karena nanti di era sekarang ini yang sangat dibutuhkan itu yang pertama kemampuan untuk kita prompt engineering itu ya, untuk gimana caranya agar kita bisa membuat AI itu mengerti apa yang kita berikan ya. Terus itu kemampuan prompt engineering ya. Yang kedua EQ ya, kemampuan emosionalnya dalam segi kolaborasi, etika begitu ya, negosiasi, itu kemampuannya. Yang terakhir adalah adapsi, kemampuan beradapsi ya, beradapsi dengan teknologi. Seberapa besar sekarang teknologi itu bisa membantu kita dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan beretika dan berintegritas. Gitu. Wah, keren banget ya malah pesan dari Ibu. Semoga bisa jadi penyemangat juga ya bagi kita semua. Amin. Amin. Kami juga ucapkan terima kasih banyak ya Bu Miftah sudah meluangkan waktunya untuk berbagi banyak hal yang luar biasa dan sangat membuka wawasan kami, terutama bagi Sobat Prospekers sekalian. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa kembali lagi ya berdiskusi dan membahas topik-topik yang menarik lainnya bersama Ibu. Ya, amin. Dan untuk Sobat Prospekers, kami juga berterima kasih sudah menemani kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe podcast kami supaya tidak ketinggalan episode menarik lainnya. Akhir kata, tetap semangat belajar di era AI, manfaatkan teknologi dengan baik, dan jangan lupa berpikir kritis ya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.